Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah Sabat kita akan kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Yang malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang a sound mind in a sound body. Yang artinya pikiran yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Bet Korintim atau di dalam kitab 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20 sebagai dasar firman Elohim yang akan kita dengar bersama-sama. 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20, di situ dikatakan, namun Elohim itu setia, sehingga perkataan kami kepada kamu tidaklah menjadi ya dan tidak. Sebab Yeshua HaMasyiah Putra Elohim yang diberitakan oleh kami di antara kamu, melalui aku dan Silvanus dan Timotius, tidaklah menjadi ya dan tidak, tetapi di dalam dia telah menjadi ya. Sebab seberapa banyak janji Elohim, di dalamnya ada ya dan di dalamnya ada amin. Untuk kemuliaan Elohim melalui kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita akan tahu kaitannya ayat-ayat yang kita baca yang berbicara tentang janji Tuhan dengan tema firman Tuhan yang saudara lihat di depan ini, saudara. Nah, tetapi sebelumnya ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada saudara. Saudara pernah mendengar satu ungkapan yang dikatakan mens sana in corpore sano atau tidak, saudara? Pernah? Mens sana in corpore sano pernah dengar? Pernah ya? Artinya apa, saudara? Mens sana in corpore sano itu? Selama ini, saudara, orang mengatakan mens sana in corpore sano, itu artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, tetapi malam ini, saudara, saya harus mengatakan bahwa pengertian ini sebetulnya kurang tepat. Mens sana in corpore sano itu artinya sebetulnya bukan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tetapi mens sana in corpore sano artinya itu sebetulnya seperti yang saudara lihat di depan ini. Apa itu? Mens sana in corpore sano itu sebetulnya penggalan kalimat dari sebuah syair dalam bahasa Latin yang disyairkan oleh seorang penyair yang bernama Decimus Junius Juvenalis atau yang seringkali dikenal dengan nama Juvenal. Kalau dalam bahasa Inggris, saudara, mens sana in corpore sano itu artinya a sound mind in a sound body. Itu arti yang sebetulnya dari kata mens sana in corpore sano. Kalau dalam bahasa Indonesia, mens sana in corpore sano atau a sound mind in a sound body, itu artinya sebuah pikiran yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Jadi ini arti mens sana in corpore sano yang benar, saudara-saudara sekalian. Nah, tetapi entah bagaimana, saudara, artinya bisa bergeser jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya tidak tahu kok artinya bisa bergeser sampai sejauh itu. Tetapi tidak jadi masalah karena malam ini sudah kita betulkan bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ayat-ayat yang kita baca di depan tadi berbicara tentang janji Tuhan, maka kaitannya dengan tema yang saudara lihat di depan ini, malam ini kita akan belajar merespon janji Tuhan juga dengan pikiran yang sehat. Kenapa saya mengatakan
kita akan belajar merespon janji Tuhan dengan pikiran yang sehat itu. Kenapa, saudara? Saya mengatakan ini karena saya perhatikan seringkali saya melihat orang, ketika saya lihat orang itu berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan dia sedang menunggu pertolongan dari Tuhan. Di situ banyak sekali orang yang saya lihat pikirannya itu tidak sehat, saudara. Kalau saya mengatakan pikirannya tidak sehat, bukan berarti orang itu ada gangguan jiwa, bukan. Ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan ini karena seringkali saya melihat ketika orang berdoa dan orang itu menunggu jawaban Tuhan. Di situ banyak sekali orang yang ketika menunggu jawaban doanya atau menunggu pertolongan Tuhan, pikirannya itu tidak sehat, saudara. Ketika orang itu berdoa, minta tolong sama Tuhan untuk masalahnya, dan ketika dia melihat pertolongan Tuhan itu tidak kunjung datang, saya perhatikan orang itu mulai macam-macam pikirannya sama Tuhan. Kalau pikiran macam-macamnya itu positif, saya katakan bagus. Kalau pikiran macam-macamnya ini kok doaku tidak dijawab-jawab ya, oh barangkali Bapak Yahweh itu sedang memproses aku. Bapak Yahweh sedang membentuk aku. Nah kalau pikirannya seperti ini saya katakan bagus, saudara. Karena pikiran yang seperti ini itu positif. Tetapi seringkali, saudara, saya perhatikan orang ketika menunggu pertolongan Tuhan, pikirannya itu jelek sama Tuhan. Yang saya sebut pikiran yang jelek sama Tuhan, itu dengan pikiran yang tidak sehat. Malam ini, saudara, kita akan belajar merespon janji Tuhan dengan pikiran yang sehat melalui 3 tokoh perempuan kitab suci, yang saya katakan 3 perempuan kitab suci ini sangat mewakili kita. Dan 3 orang perempuan yang adalah tokoh di dalam kitab suci ini, mereka juga sama seperti kita, saudara. Mereka mewakili kita dan mereka juga mewakili pikiran kita. Dan tidak kebetulan, saudara, ketika perempuan ini punya satu masalah yang sama. 3 wanita ini punya satu masalah yang sama, yaitu akarah atau mandul. Siapa mereka, saudara? Yang pertama kita bisa melihat adalah Sarah, yang kedua Rahel, dan yang ketiga Hannah atau Hana. Ini 3 orang atau 3 tokoh perempuan di dalam kitab suci yang saya katakan 3 orang ini mewakili kita dan 3 orang ini juga mewakili pikiran kita, saudara. Yang pertama, mereka namanya adalah Sarah, Rahel, dan Hana. 3 orang ini 3 orang yang punya satu masalah yang sama, yaitu sama-sama mandul. Nah, kita akan belajar dulu yang pertama dari Sarah. Kita akan coba membuka kitab suci kita di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian, pasal ke-11 ayat yang ke-30, Kejadian pasal 11 ayat 30, dan pasal 18 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Saya bacakan dulu pasal 11, di situ dikatakan, dan Sarah itu mandul, ia tidak mempunyai anak. Lalu pasal ke-18, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15, di situ dikatakan, adapun Abraham dan Sarah yang sudah tua, karena sudah memasuki hari-hari menjalani apa yang biasa pada wanita telah berakhir bagi Sarah. Maka tertawalah Sarah sambil berkata dalam hatinya, akan birahikah aku setelah aku lisut dan tuanku pun sudah renta? Lalu Yahweh berfirman kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa sambil berkata dalam hatinya, sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak padahal aku sudah tua?
Adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh? Pada waktu yang telah ditetapkan, aku Yahweh akan kembali kepadamu pada waktu kehidupan. Perhatikan kata-kata aku akan kembali kepadamu pada waktu kehidupan. Dan seorang anak laki-laki akan ada pada Sarah. Sarah menyangkal dengan berkata, aku tidak tertawa. Karena dia takut, tetapi Yahweh berfirman, tidak, engkau memang tertawa. Saudara-saudara sekalian, bagi seorang wanita Yahudi, mandul itu tidak hanya nasib malang, tapi mandul itu sebuah aib, saudara. Jadi kalau untuk orang-orang Yahudi, mandul itu bukan hanya sekedar nasib yang malang, tetapi mandul itu sebuah aib. Dan biasanya, saudara, seorang wanita Yahudi yang mandul itu akan dipandang sebelah mata. Bahkan tidak jarang seorang wanita Yahudi yang mandul itu tidak dihargai sama sekali dan dipandang hina. Nah, tetapi kalau kita melihat Sarah, saudara, oleh Bapak Yahweh, Sarah ini tidak dibiarkan mandul sampai dengan hari kematiannya. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, waktu itu sebelum Sarah itu mati, Bapak Yahweh itu buka kandungannya dulu. Dan saat itu Sarah mengandung dan dia memiliki seorang anak yang namanya Yitzka. Nah, cuman yang disayangkan, saudara, ketika Bapak Yahweh itu membuka kandungannya Sarah, saat itu Sarah itu rupanya tidak merespon dengan pikiran yang sehat. Dia tidak merespon dengan baik. Dia tidak merespon dengan pikiran yang sehat. Tetapi kita bisa melihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara. Sarah itu justru meragukan Bapak Yahweh, dan Sarah itu justru mentertawakan janji Bapak Yahweh. Waktu itu sambil tertawa, Sarah itu ngomong apa tadi? Memangnya aku itu masih birahi, wong aku itu sudah lisut. Dan suamiku itu kan juga sudah tua. Memangnya aku itu masih bisa punya anak. Wong aku itu sudah tua. Di sini, saudara, melalui apa yang dilakukan oleh Sarah ini, saudara, ada satu pelajaran yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Kalau kita renungkan, berapa banyak di antara kita yang seperti Sarah ini, merespon janji Tuhan itu dengan keraguan dan tertawa. Ya, seringkali ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah atau persoalan, dan di situ datang seseorang yang memberikan nasihat kepada kita. Tentunya nasihat yang disampaikan itu nasihat firman Tuhan. Nah, kalau nasihat firman Tuhan berarti nasihat yang baik. Tetapi mungkin karena kita sudah terlalu lama menunggu pertolongan Tuhan, sehingga saat itu mungkin ada di antara kita yang meragukan pertolongan Tuhan. Ketika orang yang datang kepada kita menasehati kita, dia katakan, tetap percaya ya, Tuhan, Bapak Yahweh pasti menolong kamu. Tidak jarang, ada orang-orang yang ketika dinasehati seperti ini, saudara, yang maksud si yang menasehati itu mau kasih support, mau kasih dukungan, kasih kekuatan, tetapi justru responnya itu yang saya sebut dengan respon yang tidak sehat. Yang pertama, respon yang tidak sehat itu meragukan. Allah, apa ya Tuhan itu akan menolong saya? Saya itu sudah bergumul loh. Bukan saya tidak berdoa. Saya itu sudah bergumul. Bahkan saya bergumulnya itu tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Tapi sudah belasan tahun saya berdoa dan saya bergumul. Tetapi kenyataannya sampai hari ini, apa yang saya pergumulkan itu tidak kunjung selesai juga. Dan tidak jarang juga, saudara, kalau masih sebatas meragukan dengan mengatakan seperti yang saya katakan tadi, masih mending.
Bahkan saya pernah ketemu dengan seseorang yang ketika orang itu dikasih penghiburan, berusaha saya kuatkan, saya support, saya dampingi, tetapi orang itu justru mentertawakan. Alah, apa ya Pak? Apa ya bisa Tuhan itu menolong saya? Jadi saya mengatakan ini saudara, sekali lagi karena saya pernah ketemu sendiri dengan orang-orang yang ketika menghidupi satu pergumulan, mereka tidak merespon dengan pikiran yang sehat untuk janji-janji Tuhan. Padahal kalau menurut saudara, Bapak Yahweh itu kalau sudah berjanji mesti ditepati atau tidak saudara? Mesti ditepati. Saudara bisa melihat, tidak usah janji-janji tentang pemeliharaan Tuhan. Saudara lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini saja. Perang ada di mana-mana. Bukankah itu nubuatannya tertulis di dalam kitab suci kita? Betul saudara? Nubuatannya itu tertulis di dalam kitab suci kita. Bahkan kalau saudara ingat, dulu di tempat ini saya pernah memberitahu. Ada satu nubuatan dari seorang anak kecil, waktu itu masih kecil, yang namanya Nahman Katufa. Waktu itu Nahman Katufa itu menubuatkan suatu hari nanti akan ada satu negara kecil yang tidak dianggap orang, tetapi negara itu akan menjadi pemicu perang dunia ketiga dan dia akan andil atau ambil bagian dalam perang dunia ketiga. Dan negara itu yang dimaksud adalah Savon Korea atau Korea Utara. Waktu itu saudara, tidak ada sarjana Torah yang bisa mengartikan penglihatan atau nubuatan dari Nahman Katufa ini. Nubuatan itu terus terkubur dalam teka-teki sampai sekitar 1.500 tahun lamanya. Artinya tidak ada satu orang pun yang bisa memahami arti dari nubuatan Nahman Katufa ini. Sampai suatu hari Bapak Yahweh itu pakai seseorang untuk bisa mengartikan nubuatan ini. Dan ketika nubuatan itu dicek dengan software Torah Code, ternyata muncullah kata Savon Korea yang artinya Korea Utara. Sekarang kita bisa melihat atau tidak saudara, Korea Utara ada di dalam kancah perang dunia. Betul saudara? Nah, itu dinubuatkannya ribuan tahun yang lalu saudara. Bahkan nubuatan itu terkubur dalam teka-teki, itu bukan setahun puluhan tahun bukan, tetapi sampai terkubur dalam teka-teki itu sampai 1.500 tahun. Tetapi hari ini kita melihat penggenapan nubuatannya. Lah ini artinya apa? Kalau janji Bapak Yahweh, kalau nubuatan yang saya sebut nubuatan itu bisa juga dengan janji Bapak Yahweh. Janji Bapak Yahweh yang umurnya ribuan tahun digenapi. Berarti janji-janji lainnya Bapak Yahweh, janji pemeliharaannya Bapak Yahweh atas kehidupan saudara dan saya, itu kira-kira mesti ditepati atau tidak saudara? Pasti. Pasti digenapi dan pasti ditepati. Karena apa kira-kira? Sekali lagi saya memberitahu, Bapak Yahweh itu satu-satunya Elohim, satu-satunya Tuhan, yang ketika menciptakan manusia, dia bertanggung jawab dengan ciptaannya. Dia ciptakan kita, maka dia bertanggung jawab. Dia harus pelihara kita. Dia akan memelihara saudara dan saya, itu janjinya Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh itu ngerti, tidak mungkin manusia yang aku ciptakan itu bisa berjalan seorang diri, bertahan seorang diri tanpa pertolongan Roh Kudus, itu tidak mungkin bisa. Maka ketika Yesua itu kembali ke Syamayim, Bapak Yahweh itu tidak meninggalkan kita seorang diri, tetapi dia kirim Ruach HaKodes untuk menolong saudara dan saya. Jadi kalau ada Roh Kudus,
Sekali lagi juga saya ingin memberitahu, nanti dunia ini mau seperti apapun, kalau hari ini jadi ditetapkan IHR, saudara tidak usah ketakutan. Karena selama Roh Kudus belum diangkat, berarti Roh Kudus masih ada di dunia ini bersama-sama dengan saudara dan saya. Kalau Roh Kudus masih ada bersama-sama dengan saudara dan saya, Dialah yang akan menolong saudara dan saya. Jadi, kalau kita kembali ke firman Tuhan tadi, saudara, berapa banyak di antara kita yang seringkali seperti Sarah, yang merespon janji Tuhan, itu bukan dengan pikiran yang sehat, tetapi justru dengan keraguan. Bahkan tadi saya menyaksikan, tidak hanya dengan kata-kata yang menyiratkan keraguan, tetapi ada orang yang terang-terangan ketika dikuatkan, disupport, justru malah mentertawakan. Persis Sarah enggak kira-kira? Persis. Jadi manusia-manusia yang ada di zaman akhir ini, saudara, ini sebetulnya dulu yang dilakukan oleh orang-orang zaman ini dulu sudah dilakukan. Sama orang-orang zaman dulu itu sudah dilakukan. Nah, sekarang ini waktunya penggenapan nubuatannya. Akan bermunculan orang-orang yang ketika mendengarkan tentang janji-janji Tuhan, itu hatinya seperti sudah tawar. Mereka seperti sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan. Seperti mereka itu sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji Tuhan. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, saudara mesti hati-hati. Kalau saudara satu di antara orang yang tidak percaya dengan janji kedatangan Yesus yang kedua kali, saya hanya ingin mengatakan saudara dalam bahaya yang besar. Saudara tidak percaya dengan janji kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara dalam bahaya besar. Karena apa? Yang tidak percaya kira-kira akan diangkat enggak nanti? Ya enggak, wong tidak percaya, ya kan? Itu yang saya katakan, yang saya maksud saudara tidak percaya, saudara mesti hati-hati. Karena seperti kita ketahui, dulu saya pernah memberitahu, di dunia ini ada satu kelompok kekristenan yang menamakan dirinya Christian Science, yang tidak percaya yang namanya mujizat. Mereka berpikir segala sesuatu yang terjadi di dunia ini di zamannya Yesus dulu, itu bisa diukur dengan logika. Bukan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau ada orang-orang Christian Science sampai ke kota Semarang ini dan mereka ketemu saudara, lalu saudara dicekoi pengajaran-pengajaran logika, dan di situ saudara jadi orang yang tidak percaya juga dengan kedatangan Yesus. Itu bagaimana saudara kira-kira? Ya, jadi saudara mesti hati-hati. Kenapa di sini kalau saudara perhatikan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan dari tempat ini, mungkin saudara sangat-sangat sedikit mendengarkan firman yang berbicara tentang berkat-berkat, mujizat-mujizat dan moral-moral. Tetapi kita lebih banyak diajar untuk mempersiapkan diri karena waktunya Tuhan Yesus kembali itu sudah sangat-sangat dekat. Tujuannya untuk apa? Ya supaya saudara itu yang disebut bersiap-siaplah, bersiap sedialah, berjaga-jagalah. Saudara itu betul-betul jadi orang-orang yang berjaga-jaga. Sekarang coba saudara renungkan. Kalau saudara dikhotbahi firman yang berkat-berkat terus, dan itu bisa membangun saudara, saudara merasa terbangun, tetapi saudara tidak pernah tahu tentang akhir zaman, terus tiba-tiba mak betunduk, Yesus datang, saudara tidak diangkat. Kira-kira apa yang akan terjadi, saudara? Apa yang pasti yang pertama terjadi apa? Halo? Kaget. Betul enggak? Loh iki apa meneh? Ya toh? Loh kok tiba-tiba orang hilang, selap.
hilang di sebelah saudara, hilang semua itu apa ini? Fenomena apa ini? Saudara tanya sama pendeta saudara, lah boh aku ya ora ngerti. Lah bagaimana kira-kira? Maka saudara boleh cek di tempat ini sejak dulu, yang orang-orang lama itu mesti tahu. Firman-Nya itu selalu berbicara tentang persiapan menjelang waktu kedatangan Yesus. Jadi sekali lagi saya coba mengamati dan saya coba renungkan. Banyak orang yang seringkali ketika merespon janji Tuhan, meresponnya itu tidak dengan pikiran yang sehat. Bukankah saudara, kalau kita renungkan, Bapak Yahweh itu sudah memberitahu kita. Sama seperti Bapak Yahweh itu memberitahu Sarah. Memberitahu apa? Memberitahu adakah yang mustahil bagi Bapak Yahweh? Saya rasa saudara, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada saudara sekarang, adakah yang mustahil bagi Bapak Yahweh? Saya rasa kita semua sepakat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Bapak Yahweh. Betul? Nah tetapi kenapa seringkali mulut dan pikiran kita itu tidak sehat saudara? Responnya. Bahkan orang-orang yang sedang menghidupi pergumulan mereka, karena mereka merasa sudah bergumul dalam waktu yang lama, dan sudah sampai di titik jenuhnya, di situ tidak jarang orang-orang itu berkata apa? Masa bodohlah soal Tuhan. Aku itu bukan tidak berdoa. Aku itu sudah berdoa, bahkan berdoanya itu sudah belasan tahun. Tapi kenyataannya dari dulu hidupku tidak pernah berubah, tetap seperti ini. Dan pergumulanku itu juga tidak selesai-selesai sampai hari ini. Perlu saudara ketahui, ketika orang merespon dengan berkata seperti ini, yang saya sebut respon yang tidak sehat ini. Respon seperti ini tidak hanya jahat di telinganya Bapak Yahweh, tetapi respon yang seperti ini respon yang sangat jahat di telinganya Bapak Yahweh. Dan sebetulnya juga saudara, ketika kita ikut-ikutan merespon seperti ini sedang menunjukkan kalau kita itu tidak mampu memahami waktunya Tuhan. Saya yakin saudara, di antara kita pasti ada yang pernah berpikir dan pernah mengatakan seperti ini. Secara manusia, seringkali kata-kata seperti ini atau pikiran seperti ini seringkali dilegitimasi, dianggap wajar. Nah, tetapi ternyata saudara, apa yang kita wajarkan itu membuat telinganya Bapak Yahweh itu tidak nyaman. Ya, apa yang kita wajarkan itu ternyata tidak nyaman ketika didengarkan Bapak Yahweh. Seharusnya saudara, kita itu pegang satu kitab, yaitu kitab Markus pasal ke-11 ayat yang ke-24. Yang dikatakan apa ini? Apa saja yang kamu minta dengan berdoa, apa ini? Percayalah kamu sudah menerimanya. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa percaya bahwa kita itu sudah menerima yang kita minta dari Tuhan, sekalipun secara kasat mata yang kita minta barangnya, wujudnya itu belum ada di tangan kita, itu bagaimana saudara? Ya, saya kembali lagi ke slide ini saudara. Seringkali orang seperti ini responnya. Dan kalau ada di antara saudara yang merespon seperti ini, saudara sudah sampai di titik jenuh pergumulan saudara, yang saudara rasakan tidak selesai-selesai. Coba saudara pegang baik-baik kitab Markus 11 ayat 24 ini. Di situ Yesua itu mengatakan, apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya.
Kira-kira saudara coba jawab, gampang atau susah? Susah. Sudah saya duga. Ya loh. Orang pasti akan mengatakan susah. Ya oke, saya iyakanlah ya, menurut saudara itu susah. Tetapi mungkin saat ini saudara bertanya, nah terus caranya bagaimana? Supaya saya tidak berpikir susah lagi itu bagaimana? Supaya saya bisa percaya betul bahwa apa yang saya minta dari Tuhan, sekalipun kenyataannya yang saya minta itu belum ada di tangan saya, tetapi jantung hati saya itu bisa betul-betul percaya. Bukan hanya percaya yang cuma di mulut, tetapi sampai ke jantung hati itu betul-betul percaya. Caranya, saudara, itu ibaratkan seperti kita itu dikasih uang oleh seseorang dalam bentuk giro ini, saudara. Ya, kira-kira seperti ini. Dan di dalam giro itu, nama kita sebagai penerima uang tertulis di sana. Nah, kalau nama kita sudah tertulis di giro ini, berarti kita itu pasti terima uang atau tidak kira-kira? Pasti, karena apa? Karena apa? Sudah ditulis. Apa nih yang sudah ditulis? Nama kita. Gitu loh. Nah kalau saudara susah untuk percaya, caranya saudara itu bayangkan, saudara ibaratkan saudara itu dikasih uang orang, tapi dalam bentuk giro. Di giro itu ada nama saudara yang ditulis. Ya, seperti ini kira-kira. Ini cuman sayang tidak jelas ya. Supaya tanggal 27 Juli nanti diberikan uang sebesar 20 miliar, kirim ke nomor 252 252 2555 atas nama Nino Andretti, Bank BCA. Tanda tangan Yahweh Elohim. Di sini ada nama saudara atau nama saya. Nah caranya saudara yang pertama bayangkan seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya sekali lagi. Kalau nama kita sudah tertulis di giro ini, berarti kita itu pasti terima uang atau tidak? Pasti. Inilah yang dimaksud dengan apapun yang kamu minta, percayalah kamu sudah menerimanya. Wong namanya itu sudah tertulis, gitu loh, sudah ditulis. Jadi sebetulnya ketika saudara minta sama Bapak Yahweh, apa yang saudara minta itu sebetulnya sudah dikasih. Bukan tidak dikasih, tapi sudah dikasih. Yang seringkali saya gambarkan apa? Apa yang kita minta di alam roh itu sebetulnya sudah terjadi. Yes, Bapak Yahweh itu ya. Asal yang kita minta benar. Tetapi kalau yang saudara minta benar, saudara percaya enggak kira-kira dikasih Bapak Yahweh, saudara percaya atau tidak? Harus percaya. Dan memang itu terjadi gitu loh. Memang dikasih beneran. Ibaratnya dikasih giro, oke, tak tulis namamu sebagai daftar penerima berkatku. Gitu loh. Inilah yang dimaksud dengan apapun yang kamu minta, percayalah kamu sudah menerimanya. Karena apa? Karena nama kita itu sudah tertulis dalam daftar penerima berkat dari Bapak Yahweh. Sedangkan yang disebut dengan waktunya Tuhan, itu diibaratkan dengan tanggal pencairan giro ini. Artinya di waktu yang sudah ditentukan Bapak Yahweh, yang kita minta itu pasti kita terima. Nah inilah yang dimaksud dengan untuk segala sesuatu ada waktunya itu ini, saudara. Ya, yang dimaksud untuk segala sesuatu ada waktunya itu ya kira-kira seperti ini nih. Ketika saudara minta, nama saudara itu dicatat sebagai daftar satu di antara orang yang menerima berkat Bapak Yahweh, terus Bapak Yahweh nulis tanggal pencairan berkatnya.
Sampai di sini dulu kira-kira saudara bisa memahami ini atau tidak? Bisa? Oke. Ya jadi seperti itu. Supaya saudara bisa percaya. Saudara bayangkan, ibaratkan saudara itu dikasih uang dalam bentuk giro, ada nama saudara ditulis dan ada tanggal pencairannya, saudara-saudara sekalian. Termasuk apapun yang kita doakan. Jangan kita itu seperti Sarah yang merespon janji Tuhan itu dengan mulut dan pikiran yang tidak sehat. Meragukan dan mentertawakan. Sekarang ini saudara, sembari saya menunggu jawaban Tuhan, jangan saudara berpikir keadaan saya, psikologi saya, hati saya, itu betul-betul 100% baik-baik saja. Ya. Jujur saya akui, ada orang-orang yang saya pikir orang itu kalau ketemu nanti dia akan menguatkan, tetapi justru orang-orang itu justru malah melemahkan saya. Saya perhatikan saudara, ini terjadi saudara-saudara sekalian. Orang-orang yang sekarang ini tahu pergumulan saya berpikir nanti kalau ketemu dia akan menguatkan saya. Tapi justru yang saya alami, orang itu justru melemahkan saya. Ya, belum lama ini datang orang yang saya pikir ketika membicarakan pekerjaan Tuhan atau pergumulan di tempat ini, dia akan mendukung saya dengan kata-katanya. Atau mengatakan, oke Pak, saya akan dukung dalam doa. Tetapi ternyata begitu ngucap, orang itu justru bisa dikatakan melemahkan saya. Tetapi saya bersyukur di situ saya cuma ngomong dalam hati saya. Karena saya percaya begini saudara, semakin banyak orang yang sepertinya tidak mendukung kita, disitulah mujizat itu akan segera terjadi. Ini demikian juga dengan kalau saudara itu disakiti orang. Ya, saudara disakiti orang, saudara diperlakukan tidak baik. Kenapa Yesus ngajari kita itu diam dan berdoalah? Karena sebetulnya ketika kita diam dan berdoa, kita pernah diajari di tempat ini. Berdoa itu artinya kita diam, itu artinya kita sedang bergerak dalam cara-caranya Bapak Yahweh. Nah kalau kita sedang bergerak dalam cara-caranya Tuhan, ya apa yang kita pergumulkan, itu akan segera ketemu goalnya. Saya justru bersyukur saudara. Awal-awal dulu, saya sempat berpikir, jengkel saudara. Ini orang dari dulu, sejak saya kecil tinggal di sini, karena dia tidak sejalan dengan orang tuanya, dia tinggal di tempat ini, makan di sini, ikut pelayanan bareng dengan orang tua saya. Tapi begitu ibu saya tidak ada, mereka orang itu ternyata diminta oleh orang-orang yang ingin menjual rumah ini supaya membujui saya, saudara. Saya berpikir itu pendeta loh, bukan orang biasa itu. Itu pendeta. Saya berpikir, pas dapat telepon dari orang ini telepon ini mesti ngasih support saya ini. Awalnya ya basa-basi, tanya kabar, sehat-sehat ya, Nino sehat-sehat ya, oh ya saya bilang gitu. Belakangnya dia ngomong supaya rumah ini dijual saja. Saya merenung begini saudara, kamu itu dulu apa enggak ikut tahu sih perjuangan pelayanan di tempat ini, gitu loh. Apa kamu itu tidak tahu dan tidak merasakan bagaimana beratnya perjuangan pelayanan di tempat ini? Tetapi ketika menghubungi saya, yang saya pikir akan kasih kekuatan kepada saya, justru saya diserang saudara. Dengan mengatakan, saya berdoa supaya Tuhan menggerakkan Nino untuk menjual rumah ini. Bayangkan saudara, ya. Di situ tetapi justru awalnya memang saya marah, sempat jengkel. Sempat saya jengkel dengan orang ini. Tetapi terus saya pikir-pikir lagi, ya maklum lah.
Wong bukan orang yang percaya Bapak Yahweh, sekalipun dia Kristen. Tapi dia bukan orang yang percaya Bapak Yahweh. Saya terus tak otak-atik sendiri lagi. Oh, dia juga bukan orang yang ikut merintis pekerjaan yang betul-betul dari nol. Pekerjaan Tuhan yang betul-betul dari nol. Tetapi setelah berjalan, dia baru hadir. Oh ya sudah, wajar. Orang yang tidak ikut merasakan perintisan, yang ngertinya yang enak-enaknya saja. Tetapi tidak ngerti tangisannya seperti apa, tidak tahu. Maka di situ, ya sudahlah. Tetapi saya juga terus seperti dibawa oleh Tuhan melihat kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Bahwa ketika ada orang-orang yang diizinkan menyakiti atau membuat susah pekerjaan Tuhan di tempat ini, justru saat itu pertolongan Tuhan itu datang dengan luar biasa. Itu artinya justru ketika ada orang-orang yang justru sepertinya tidak mendukung kita, saudara. Ternyata di situ kita itu sudah dekat dengan mujizat yang sedang kita tunggu-tunggu. Ya, saudara dengarkan ini baik-baik. Justru ketika ada orang-orang yang menghimpit kita, menyakiti kita, ternyata itu waktunya kita itu sudah dekat dengan mujizat kita. Lah hati-hati. Di sini saudara mesti hati-hati. Jangan sampai saudara terpancing marah. Kalau saudara terpancing marah, ya sudah selesai. Ibarat orang minum obat, itu minum antibiotik. Telat sehari, apa? Ngulangi lagi dari pertama. Gitu loh. Saudara ngulangi pergumulan lagi dari pertama. Itu kalau saudara marah. Karena begitu saudara marah, itu akan menggeronding semua pergumulan yang sudah saudara bangun selama ini. Jadi diam dan berdoalah. Beberapa waktu yang lalu, kalau saudara ingat, saya menyampaikan satu firman Tuhan yang berangkat dari satu kitab, di mana ayat itu dikatakan, dalam tinggal tenang, di situ terletak kekuatanmu. Kenapa kok kita yang tenang, justru di situ ada kekuatan kita. Saya baru tahu ketika membongkar ayat ini dalam bahasa Ibrani. Satu di antaranya ternyata ketika kita tenang, kita itu sedang bergerak dalam cara-caranya Tuhan. Artinya bergerak dalam cara-caranya Tuhan itu kita membiarkan Tuhan sing kerja gitu loh. Tuhan yang bekerja menolong saudara dan saya. Terus dengan tenang, kita itu sedang masuk dalam region atau wilayahnya Bapak Yahweh. Ketika seseorang dikejar oleh gerombolan penjahat, lalu di dekat orang itu ada markas tentara, dan orang yang dikejar penjahat itu masuk ke markas tentara, kira-kira orang itu aman atau tidak, saudara? Aman. Kira-kira seperti itulah ketika kita itu disakiti orang, tetapi di situ kita bisa diam, tenang, karena ternyata diamnya kita itu sedang memasukkan diri kita tanpa kita sadari ke region atau ke wilayahnya Bapak Yahweh. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan kita itu seperti Sarah yang merespon janji Tuhan itu dengan pikiran yang tidak sehat. Tetapi percayalah bahwa setiap janji-janjinya Bapak Yahweh pasti ditepati di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Pasti ditepati, saudara. Kita itu minta sama Tuhan sing hidup apa mati itu, saudara? Hidup. Kalau hidup berarti apa ini? Dengar. Ya, kita minta Tuhan, rumah ini, tanah ini, pekerjaanmu di sini, jadikan tempat ini jadi mercusuar nama Yahweh. Itu memang bukan harus berhasil dengan pergumulan yang instan, saudara. Yang sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Kalau kita renungkan, ini sudah masuk tahun ke-5 kita menghidupi pergumulan ini. Bagaimana kira-kira? Saudara, mau ndak tetap mendukung saya di dalam doa-doa saudara? Haleluya.
Ya, jadi sekali lagi jangan kita respon janji-janji Bapak Yahweh itu dengan pikiran yang tidak sehat. Dengan kata-kata yang negatif, dengan mentertawakan, jangan. Tetapi percayalah, ya Bapak Yahweh, aku percaya janjimu pasti terjadi di dalam kehidupanku. Ini yang pertama kita belajar dari Sarah. Kemudian yang kedua, kita akan belajar juga dari seorang perempuan yang bernama Rahel. Kita buka kitab suci kita di dalam kitab Beresit atau Kejadian 29 ayat 31. Kejadian 29 ayat 31, di situ dikatakan, dan Yahweh melihat bahwa Lea adalah yang dibenci, dan dia membuka kandungannya, tetapi Rahel mandul. Satu ayat lagi di dalam pasal 30-nya, ayat pertama sampai dengan yang kedua, di situ dikatakan, dan Rahel melihat bahwa dia tidak dapat melahirkan bagi Yakov. Dan Rahel cemburu kepada kakaknya. Lalu ia berkata kepada Yakov, berikanlah kepadaku keturunan, atau jika tidak, aku akan mati. Maka menyalalah amarah Yakov terhadap Rahel. Dan dia berkata, apakah aku ini pengganti Elohim yang telah menghalangi benih kandungan daripadamu? Nah, saudara-saudara sekalian, Rahel dan Sarah itu dua orang yang sama-sama menerima janji Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, kita bisa melihat mereka berdua yang dikatakan mandul, akhirnya mereka tetap mandul atau punya anak? Punya anak. Cuman kalau kita perhatikan ketika mereka berdua merespon janjinya Bapak Yahweh, responnya Rahel ternyata lebih jahat dari responnya Sarah. Kalau kita renungkan saudara-saudara, baca kisahnya Rahel ini, yang tadi ayat-ayatnya saya bacakan, kalau saudara perhatikan, saudara jeli, di situ saudara akan bisa tahu, kalau responnya Rahel terhadap janji-janjinya Bapak Yahweh, itu ternyata responnya lebih jahat ketimbang Sarah. Kalau kita ukur dengan konsep mendang-mending, masih mending responnya Sarah. Kalau Sarah itu cuman bisa dikatakan dalam tanda kutip, cuman tidak percaya dan mentertawakan. Tapi kalau saudara perhatikan Rahel, Rahel itu tahu, Yakub itu kan bukan Tuhan. Tapi ketika dia merajuk ke Yakub, seolah-olah Yakub itu Tuhan. Bahkan setengahnya Rahel itu ngancem, saudara. Yakub, kalau kamu tidak bisa kasih anak aku, lebih baik aku mati saja. Saudara-saudara sekalian, saya pernah mendengar ada orang yang ngomong seperti ini. Kata-katanya itu mirip-mirip seperti kata-katanya Rahel ini. Orang itu mengatakan begini, saudara. Pokok kalau Tuhan itu tidak menolong aku, lebih baik aku mengakhiri hidupku saja. Lebih baik aku bunuh diri saja. Ada saudara, orang yang pernah mengatakan seperti itu kepada saya. Nah, di situ saya merenung saudara, mungkin orang itu berpikir bunuh diri itu gampang. Tapi orang itu tidak pernah melihat ada orang yang coba bunuh diri, tapi gagal. Pernah saudara melihat ada orang yang coba bunuh diri, tapi gagal saudara. Dan menurut kesaksian orang yang gagal bunuh diri itu sakitnya begitu luar biasa. Karena gagal bunuh diri. Dia coba jatuhkan tubuhnya dari tingkat kesekian, tapi ternyata begitu sampai bawah, anehnya orang itu tidak mati. Jangankan bunuh diri, yang badannya masih utuh. Saya dulu pernah mempertontonkan ke saudara toh satu video, ada orang sing digiles tronton, badannya jadi dua, yang setengah perut ke bawah misah ke sana, yang perut ke atas misah ke sini. Apakah orang itu mati? Tidak. Orang itu tidak mati. Orangnya tidak mati, bahkan dia masih pakai helm, masih sadar. Dia masih bisa anguk-anguk begini. Dia lihat, loh, badanku kok jadi dua. Satunya ada di sana, truknya parkir di situ. Giles.
yang bagian perut ke bawah. Orangnya tidak mati, saudara. Terus pernah ada juga muda-mudi begitu yang sedang ceritanya pamer kehebatan. Lah karena banyak laki-laki, terus banyak cewek-cewek di situ di pinggir pantai gitu, cuman di tebing begitu. Yang cowok-cowok ini merasa disorak-sorai sama perempuan cewek-ceweknya, was tambah kepingin pamer kehebatan. Akhirnya melompat dari tebing tinggi, cuman sayangnya meleset, dasi ngantem pinggiran dermaga, jebles. Kepalanya pecah jadi dua, mengkap-mengkap, tapi orang itu tidak mati. Orangnya tidak mati. Palanya jebles pinggiran ini loh, apa dermaga ini loh. Betul-betul jebles jadi dua. Darah itu langsung ngocor. Seketika itu juga air laut itu jadi merah. Tapi begitu di syuting di rumah sakit, sampai kepalanya itu dikincup kayak gini, ditangkup kayak begini, masih ambekannya masih, ya nek pas bernafas gitu mulutnya buka nutup. Nah karena buka nutup begini mesti dipegangin begini, saudara. Bayangkan. Itu orang yang kecelakaan dengan sangat parahnya, yang begitu parahnya. Nggak mati itu sakitnya kayak apa? Nah ternyata saya pernah mendengar kesaksian orang yang gagal bunuh diri itu lebih sakit dari sakit apapun menurut penuturan mereka. Entah sakitnya seperti apa saya tidak tahu, tapi ternyata lebih sakit dari sakit apapun. Itu menurut penuturan mereka. Maka ketika saya mendengarkan orang yang ngomong sama saya ini, kalau Tuhan itu tidak menolong aku, lebih baik aku mengakhiri hidupku. Saya cuma mikir, orang itu berpikir bunuh diri itu gampang. Loh, orang bunuh diri itu belum tentu bisa mati loh, saudara. Ya, belum tentu. Karena sekali lagi, jiwa, nyawa itu urusannya siapa? Urusannya Bapak Yahweh. Gitu loh. Cilakanya nek pas bunuh diri, jeder. Bapak Yahweh masih mengizinkan orang itu hidup, terus rasanya kayak apa coba? Ya, toh. Dia berpikir bunuh diri itu gampang. Tapi dia lupa. Kalau bunuh diri itu sebetulnya melimpahkan masalah ke orang lain. Melimpahkan masalah secara khusus ke keluarganya. Dia kalau mati beres, masalahnya selesai. Cuman kalau misalkan masalah utang piutang, apa ya keluarganya masalahnya selesai? Enggak, masalahnya itu akan turun ke keluarganya, saudara. Masalahnya itu akan turun ke keluarganya. Dia berpikir dengan aku mengakhiri hidupku bunuh diri, oh masalahku selesai. Tapi dia lupa, dia sedang menurunkan masalahnya ke keluarganya, ke orang lain. Berarti kalau ada yang ditinggali masalah, sebetulnya bunuh diri itu solusi atau bukan, saudara? Bukan. Saya sendiri tidak tahu, saudara, kenapa malam ini, hari ini, saya menyampaikan hal ini, dan ini masuk dalam catatan saya. Saya mengatakan tidak tahu, karena kalau saya perhatikan jemaat Keilat Mawar Sharon baik-baik saja. Ya toh, tidak ada yang mau bunuh diri dah. Saya perhatikan baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Saya tidak ngerti ya, tetapi terkadang seringkali yang terjadi begini. Firman itu tidak kena ke jemaat di sini, tetapi kena ke orang yang mendengarkan melalui YouTube. Saya sering dihubungi, saudara. Pak, terima kasih sekali. Firman yang Bapak sampaikan ini persis seperti apa yang saya alami. Bahkan ternyata, saudara, arti-arti huruf Ibrani itu ada orang yang selama ini mencari-cari. Kalau saya tidak salah ingat, pernah ada seseorang yang komen di YouTube begini. Dia mengucapkan terima kasih untuk pengajaran ini. Karena jujur saja, selama ini saya mencari arti huruf kaf yang saya tidak tahu suatu hari, suatu malam. Di tembok kamar saya itu seperti ada coretan yang melengkung ke kiri seperti huruf C tapi kebalik. Kaf itu kan seperti huruf C tapi kebalik. Kalau C madhabnya ke sana, kaf itu madhabnya ke kiri. Saya tidak tahu, ternyata setelah saya cari tahu, saya mendengarkan video ini, saya baru tahu. Ternyata itu huruf Ibrani kaf
Dan saya baru tahu ternyata itu artinya. Terima kasih sekali Pak untuk firman ini. Nah jujur saya ngomong tentang bunuh diri ini. Kalau saya perhatikan di sini baik-baik saja. Ya toh baik-baik saja, tidak ada. Ya kalau karena tidak mungkin ya, mau bunuh diri ngomong tidak mungkin. Ya, tapi saya berharap jangan ya, tidak ada. Kalau saya melihat secara kasat mata begini ya baik-baik saja. Saya berharapnya di sini betul-betul baik-baik saja. Ya, tidak ada yang mau bunuh diri. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, barangkali apa yang kita dengarkan pada malam hari ini itu firman yang ditujukan Bapak Yahweh untuk seseorang yang nantinya akan mendengarkan firman ini melalui YouTube, saudara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata mengakhiri hidup secara mandiri atau bunuh diri itu bukan solusi, justru itu dosa, karena itu nyerobot otoritasnya Bapak Yahweh atas kehidupan. Dan apa yang dikatakan Rahel ini juga contoh orang yang merespon janji Tuhan dengan pikiran yang tidak sehat. Seharusnya Rahel itu jangan ngancem-ngancem Yakub, jangan merajuk-rajuk, jangan marah-marah sama Yakub, tetapi seharusnya dia diam, dia duduk, diam, tenang, dan dia berdoa. Dia minta anak sama Bapak Yahweh. Gitu loh. Lah memangnya Yakub itu Tuhan. Ya toh kok sampai Rahel itu ngomong apa? Kalau kamu tidak bisa kasih anak ke aku Yakub, lebih baik aku mati saja. Maka Yakub ngomong apa saat itu, saudara? Apa aku ini bertindak sebagai Elohim sehingga aku menjadi penghalang benih kehidupan di dalam kamu? Yakub marah itu. Kalau saudara melihat ayat ini ditulis di dalam kitab suci, kita kan tidak bisa melihat ekspresinya Yakub waktu ngomong seperti apa. Tetapi sebetulnya Yakub ketika mengatakan itu marah. Dengan kata lain kalau saya bahasakan dengan bahasa Jawa, lah memangnya aku ki Tuhan yang memberikan keturunan untuk kamu. Gitu loh. Memangnya aku Tuhan, memangnya aku itu Tuhan yang kasih keturunan ke kamu. Yang ngasih keturunan kita itu ya Yahweh Elohim kita. Nah di situ Rahel baru menyadari kesalahannya. Jadi ini yang kedua, saudara. Orang yang merespon janji Tuhan itu juga dengan pikiran yang tidak sehat. Namanya siapa? Rahel. Lalu yang ketiga, kita akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Hana. Kita buka dulu kitab suci kita di dalam kitab Alef Shemuel atau 1 Samuel pasal pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-18. Kitab 1 Samuel pasal pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-18, agak banyak ayat-ayatnya. Saya bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Dan adalah seorang pria dari Ramataim Sofim, dari wilayah perbukitan Efraim, dan namanya Elkana, anak Yeroham, anak Elihu, anak Tohu, anak Suf, seorang Efraim. Dan dia mempunyai dua istri, nama yang pertama adalah Hana, dan nama yang kedua adalah Penina. Dan Penina mempunyai beberapa anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak. Dan pria itu dari tahun ke tahun pergi dari kotanya ke Silo untuk beribadah dan mempersembahkan korban di hadapan Yahweh Sefaot. Dan kedua anak laki-laki Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam bagi Yahweh di sana. Dan ketika tiba harinya Elkana harus berkorban, maka dia harus memberikan bagian-bagian kepada Penina istrinya, dan kepada semua anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Dan kepada Hana dia memberikan satu bagian 2 kali lipat, karena dia mencintai Hana dan Yahweh telah menutup kandungannya. Dan madunya membuatnya kesal, dia juga membuatnya gusar dengan memancing rasa kesal, karena Yahweh telah menutup kandungannya. Dan demikianlah Elkana melakukannya tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke bait Yahweh, Penina membuat gusar hatinya dan dia menangis dan tidak makan. Dan suaminya Elkana berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak makan? Dan mengapa hatimu menderita?
tidakkah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dan Hana bangun setelah mereka makan dan minum di Silo. Dan Imam Eli sedang duduk di atas kursi dekat tiang pintu tempat suci Yahweh. Dan dia mengalami kepahitan jiwa dan berdoa kepada Yahweh. Dan dia menangis terseduh-seduh. Dan dia mengucapkan sebuah nasar dan berkata, "Ya Yahweh Sefaot, jika engkau benar-benar akan memperhatikan penderitaan hambamu ini, dan mau mengingat aku dan tidak melupakan hambamu ini, dan mau memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Yahweh seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Dan terjadilah pada waktu ia berdoa terus-menerus di hadapan Yahweh, Eli memperhatikan mulutnya, dan Hana berbicara dalam hatinya. Hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak terdengar. Oleh sebab itu Eli mengira bahwa dia mabuk. Dan Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau akan mabuk? Singkirkanlah anggurmu daripadamu." Dan Hana menjawab dan berkata, "Bukan tuanku, aku seorang wanita yang amat menderita dalam roh. Dan aku tidak meminum anggur atau minuman keras, tetapi aku sedang mencurahkan jiwaku di hadapan Yahweh. Janganlah memandang rendah hambamu ini sebagai anak perempuan dursila. Karena dari besarnya keluhanku dan kegusaranku, aku telah berkata-kata sampai sekarang." Dan Eli menjawab serta berkata, "Pergilah dalam damai, dan semoga Elohim Israel mengabulkan permohonanmu yang telah engkau minta kepadanya." Dan Hana berkata, "Biarlah hambamu ini mendapat kemurahan dalam pandanganmu." Dan wanita itu melanjutkan perjalanannya dan makan, dan wajahnya tidak muram lagi. Orang yang ketiga atau yang namanya Hana ini, saudara, ini saya sebut sebagai seorang perempuan atau wanita yang istimewa. Karena apa? Karena responnya dengan janji Tuhan itu sangat bagus. Responnya dengan janji Bapak Yahweh itu sangat baik. Ketika Hana tahu bahwa dirinya mandul, Hana itu tidak pernah meragukan Bapak Yahweh seperti Sarah. Dan Hana itu juga tidak pernah marah-marah dan tidak pernah merajuk-rajuk kepada Elkana suaminya seperti Rahel. Bahkan kitab suci juga menulis, saudara, ketika jiwanya itu dikatakan sempat pahit dengan madunya yang namanya Penina. Waktu itu kan ceritanya Hana itu tadi diejek sama Penina, madunya. Ya, diejek. "Aku punya anak tapi kamu tidak punya anak." Dan itu terus-terusan diucapkan oleh Penina. Tetapi kitab suci mencatat begini, saudara. Ketika jiwanya Hana itu dikatakan sempat pahit dengan Penina, waktu itu Hana hanya diam dan berdoa. Kalau kita perhatikan, Hana itu tidak pernah lelah minta kepada Bapak Yahweh supaya Bapak Yahweh itu membuka rahimnya. Di sini, saudara, ada 3 pelajaran berharga dari Hana yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Hana itu adalah simbol ketegaran dan pantang menyerah. Ketika semua orang sudah mengangkat lututnya karena sudah bosan dan capek berdoa dan bergumul, Hana itu tetap menekuk lututnya untuk berdoa dan memohon kepada Elohimnya. Sampai akhirnya dari ayat-ayat yang saya bacakan untuk saudara tadi. Di situ kita bisa melihat justru yang nyerah itu siapa, saudara? Bapak Yahweh sendiri yang menyerah melalui doanya Hana. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kasusnya Hana ini yang tidak pernah menyerah, menggetarkan rohnya Bapak Yahweh untuk membuka kandungannya, saya juga jadi teringat dengan seseorang yang ada di luar negeri sana. Ada seorang pendeta dari Inggris yang bernama Josh Muller. Suatu hari, saudara, Josh Muller ini digerakkan hatinya
untuk berdoa untuk pertobatan kelima temannya. Dan di situ dimulailah hari pertama dia berdoa dan dia menginjili kelima temannya. Karena dia rindu. Aku ini sering memenangkan orang, tapi teman dekatku sendiri kok tidak bertobat, menerima Yesua. Aku ini sering memenangkan banyak jiwa, dipakai Tuhan untuk orang lain. Tapi kok untuk teman-temanku sendiri, sahabat baikku yang 5 orang ini, kok mereka tidak mau ya terima Tuhan. Nah di situ Josh Muller itu mulai, dia bawa kelima temannya ini dalam doa pergumulan. Di situ dia minta supaya Yesua itu bekerja dan menjamah kelima temannya. Saudara tahu berapa lama Josh Muller ini berdoa untuk kelima temannya? Kalau saudara menebak kira-kira berapa tahun saudara? Berapa? 10 tahun. Josh Muller itu berdoa untuk temannya totalnya 52 tahun saudara. 52 tahun dia berdoa untuk 5 orang temannya. Di 5 tahun yang pertama, dari catatan yang saya terima, yang bertobat 5 tahun pertama itu cuma 1 temannya. Baru 1 teman, berarti masih kurang berapa? 4 lagi. Kemudian di 10 tahun berikutnya, bertobat 2 temannya. Berarti dari jarak dia mulai berdoa untuk temannya, sampai 15 tahun kemudian, baru menangkan berapa jiwa? 3 jiwa. Di tahun yang ke-25, bertobatlah temannya yang keempat. Berarti totalnya sudah berapa itu? 40 tahun. 5 tahun pertama tadi, yang bertobat 1. 10 tahun kemudian atau 15 tahun, 2 jadi 3. Terus 25 tahun kemudian, bertobat 1 lagi. Berarti totalnya sudah berapa? 40 tahun. Dan tepat di tahun yang ke-52, tahun di mana Josh Muller ini dipanggil Tuhan. Setelah Josh Muller dipanggil Tuhan, saat itu temannya yang kelima itu bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi totalnya, Josh Muller berdoa untuk 5 temannya, itu selama 52 tahun dia berdoa, saudara. Nah sekarang bagaimana dengan kita, saudara? Kalau setiap hari Sabat kita selalu diajak mendoakan bangsa Israel, dan mendoakan jiwa-jiwa yang ada di luaran sana yang masih dicengkram oleh 2 roh yang lama itu. Roh Allah dan roh Yesus Kristus itu. Kira-kira saudara bosan enggak saudara? Setiap Sabat kita berdoa untuk bangsa Israel, untuk orang-orang di luar bangsa Israel juga kita doakan, termasuk orang-orang yang ada di Indonesia ini. Itu kan selalu kita lakukan setiap hari Sabat. Kira-kira saudara bosan enggak? Harusnya jangan bosan saudara. Josh Muller tadi berapa tahun saudara? 52 tahun hanya untuk pertobatan berapa? 5 orang. Dan jaraknya, intervalnya itu bukan interval yang cepat. Tapi 5, 10, 25, 52. Itu interval jaraknya dia mendoakan. Saya jujur akui Josh Muller itu sangat hebat. Dia tidak lelah berdoa untuk orang lain. Jadi kalau saudara diajak berdoa untuk bangsa Israel di tempat ini, untuk jiwa-jiwa yang masih dicengkram 2 roh sesembahan kita yang lama, saya sangat berharap saudara tidak bosan dan saudara tidak lelah. Tetapi belajarlah dari Hana, yang tidak pernah menyerah sedikit pun, sekalipun yang lainnya itu sudah menyerah. Yang lainnya kan sudah bukan begini lagi saudara, tapi sudah diangkat lututnya. Tapi Hana, dia tetap menekuk lututnya, sekalipun yang lain itu sudah menyerah. Lalu yang kedua dari Hana yang bisa kita pelajari juga. Hana adalah simbol kesetiaan.
Ketika saat itu orang-orang Israel banyak yang berpaling dari Bapak Yahweh. Ketika anak-anaknya Imam Eli itu tidak menghormati persembahan untuk Yahweh. Saat itu Hana itu tidak terpengaruh sama sekali. Tetapi dia tetap setia kepada Elohimnya. Dia tetap setia sama Bapak Yahweh. Anak-anaknya Imam Eli, sekalipun itu anak-anaknya seorang imam, tetapi saudara jangan berpikir anak-anaknya imam kelakuannya seperti bapaknya yang seorang imam. Tidak. Tetapi justru apa anak-anaknya Imam Eli itu? Kurang ajar sama persembahan-persembahan. Terus daging-daging yang sejatinya diberikan kepada imam-imam yang lainnya malah dimintain, saudara, dimakan sendiri. Ada juga daging yang sebetulnya itu akan dipersembahkan untuk Tuhan, dibakar, tapi belum matang. Bahkan dikatakan di dalam kitab suci, lemaknya saja belum terbakar. Saudara ngerti? Satu di antara anaknya Imam Eli itu ngambil apa? Ngambil garpu, cabang 3. Ditusuk daging itu pas dibakar, dimakan. Padahal itu mau dipersembahkan ke siapa? Bapak Yahweh, bayangkan. Itu yang melakukan bukan orang awam, tapi siapa dia? Anaknya imam, saudara. Ya, yang melakukan itu anaknya imam. Kalau saya renungkan juga, ini persis seperti saya dulu. Loh, saya ngaku, sekalipun saya itu anak pendeta, tetapi saya bukan seperti anak pendeta, saudara. Loh, saya ngaku, ini benar dulu itu. Saya bahkan dulu kalau disuruh doa, wah gedandapan. Sekarang ini ada orang-orang yang mengatakan, Pak, Bapak nek berdoa kok bisa bagus begitu tuh piye ya? Orang ini tidak tahu, kira-kira sekitar 30-35 tahun yang lalu saya seperti apa. Ya saya pernah ceritakan, pernah di sini diadakan persekutuan doa di rumah-rumah di daerah kampung yang bawah itu. Pas giliran saya berdoa, sebelah saya tak jawil. Saya ingat namanya Trisno itu, teman kantor saya. Tris, engkau bar bapak iki, terus kue langsung ya. Kue pokok cangkemmu langsung gembor. Ya begitu bapak yamin, kue langsung nyawut cangkemmu ya. Ojo meneng, Trisno tak bisiin gitu. Ya mas. Benar saudara. Bayangkan itu. Padahal saya anak pendeta. Tapi disuruh berdoa itu bisa nrodok gitu loh. Bisa nredek. Ngomongnya bingung apa yang harus diomongkan. Dikatakan itu bingung, saudara. Jadi, bagaimana dengan kita sekarang ini, saudara? Ya, sekarang ini banyak orang juga yang sudah percaya Bapak Yahweh. Tetapi mereka sekarang ini banyak meninggalkan Bapak Yahweh. Bahkan beberapa tahun belakangan ini, saudara, saya sering mendengar kabar banyak anak-anak Bapak Yahweh yang kawin tapi tidak diberkati Bapak Yahweh. Beberapa tahun belakangan ini saya sering mendengar kabar dia anak-anak Bapak Yahweh tapi kawinnya tidak diberkati dalam nama Yahweh. Heran saya begini. Kok ya orang tuanya itu mengizinkan? Ya terus terang saya sebut yang belum lama ini. Saya tidak perlu sebut namanya. Saudara tahu siapa orangnya. Ya. Heran saya. Orangnya itu secara perjalanan iman itu satu angkatan dengan saya. Satu liting dengan saya istilahnya. Bahkan saya sebut saya dulu bisa main gitar itu ya belajar dari orang tuanya anak itu. Kenal Bapak Yahweh, ya bareng-bareng. Percaya Bapak Yahweh bareng-bareng. Tapi begitu anaknya besar, diserahkan ke laki-laki dan diberkati bukan dengan pemberkatan dari Bapak Yahweh. Heran saya orang tuanya mengizinkan begitu saja. Padahal kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah menyampaikan satu firman. Ketika laki-laki dan perempuan masuk dalam pemberkatan kudus. Asal saudara tahu, kata laki-laki itu ditulis dengan kata is, perempuannya isyah. Ketika huruf Ibraninya is dan isyah digabung,
Di situ hanya tinggal 4 huruf. Alef, Yod, Sin, He. Ada huruf Yod dan He. Ini artinya di penyatuan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan kudus, di situ ada pihak ketiga yang akan memelihara hidup perkawinan mereka. Siapa? Yod He tadi. Yod He itu siapa? Yahweh. Gitu loh. Loh ini loh dasarnya bahasa Ibrani itu begitu. Kita jadi ngerti. Kenapa perkawinan itu harus diberkati dalam nama Yahweh. Supaya yang jadi kaporet, garis penghubung bentuk segitiga dari kupah itu betul-betul Bapak Yahweh. Kaki kupah, kanopi perkawinan, yang kanan itu simbol laki-laki, yang kiri simbol perempuan. Lah 2 kaki ini kan tidak bisa berdiri sendiri, saudara. Saudara berdirikan sendiri-sendiri, kanan kiri berdiri sendiri-sendiri. Saudara lepas pegangannya, jatuh. Harus ada yang menghubungkan. Lah garis penghubungnya itu siapa? Garis penghubungnya itu Yahweh sendiri. Jadi penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam pemberkatan kawin itu sebetulnya sedang menghadirkan Bapak Yahweh di dalam kehidupan perkawinan kedua mempelai. Tapi ketika orang tidak diberkati dalam nama Yahweh, itu sama saja menyingkirkan Yod-He-nya. Sekarang hanya tinggal 2 huruf yang tersisa, yaitu huruf Alef dan Sin, yang kalau dibaca itu S, yang artinya api. Tapi heran saya, orang tuanya menyerahkan begitu saja. Kalau menurut cerita yang saya dengar, kesimpulannya sepertinya masalah ekonomi. Dari sini kita bisa belajar, saudara. Perlu kita itu juga menguatkan ekonomi anak-anak kita. Supaya jangan sampai suatu hari mereka menukarkan imannya dengan iman yang lain. Karena iman di luar Bapak Yahweh tidak ada keselamatan sama sekali. Tapi keselamatan itu hanya ada di dalam Yahweh dan Yesua. Amin. Ya, perhatikan baik-baik. Keselamatan itu hanya di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Tidak ada di dalam iman manapun dan Tuhan manapun selain Bapak Yahweh dan Yesua. Tetapi saya perhatikan, saudara, sekarang ini orang yang sudah percaya Bapak Yahweh meninggalkan Bapak Yahweh begitu saja. Kawin, ya kawin begitu saja. Seolah-olah dia berpikir, kan sama-sama di gereja. Kalau dulu saya berpikirnya juga begitu. Sama-sama, sing penting bukan di tempat penyembahan berhala, tetapi di gereja itu sudah sama. Tapi ternyata begitu saya masuk ke akar Ibrani yang dalam, ternyata perkawinan itu baru benar kalau diberkati dalam nama Yahweh. Dan seringkali, saudara, ini saya perhatikan juga. Setelah mereka meninggalkan Bapak Yahweh begitu saja, lalu tidak terjadi apa-apa, mereka berpikir, Bapak Yahweh, oh ternyata Bapak Yahweh itu tidak masalah. Buktinya tidak terjadi apa-apa dengan aku. Aku yang tidak celaka, aku yang tidak mati. Bahkan saya katakan di sini dulu, ada seseorang petobat, dia dari Kedar, dia masuk Kristen, ibadah bareng-bareng kita itu 8 tahun, saudara. Tapi gara-gara dia kalau suka sama cewek anak Bapak Yahweh tidak ada yang mau, akhirnya dia mu'alaf. Dia meninggalkan Tuhan, dia tinggalkan Bapak Yahweh. Anehnya juga, setelah meninggalkan Bapak Yahweh, entuk jodoh, piye jajal. Dapat jodoh, langsung kawin, punya anak, sekarang anaknya 3, saudara. Loh, bayangkan itu. Itu orang yang rumahnya tadi saya ceritakan ketempatan persekutuan doa, pas saya disuruh doa tidak bisa. Lah itu orangnya. Ya. Setelah meninggalkan Tuhan, anehnya justru dapat jodoh. Kawin, punya anak 3. Apakah orangnya celaka? Tidak. Orangnya tidak celaka. Orangnya tidak celaka, saudara. Ya, tidak terjadi apa-apa dan dia tidak mati. Lalu di situ orang itu mulai berpikir apa?
Oh, Bapak Yahweh itu tidak masalah. Kalaupun aku meninggalkan Bapak Yahweh, diberkati dalam perkawinan yang tidak pakai nama Yahweh, ternyata genah Bapak Yahweh tidak apa-apa gitu kok. Tidak masalah. Saya katakan itu sekarang. Karena apa saudara? Tidak masalah sekarang itu karena apa? Karena sekarang ini mereka memang sedang dikasih free will. Dibebaskan untuk memilih. Tetapi perhatikan baik-baik. Satu hari nanti, apa yang mereka pilih sekarang ini, itu akan betul-betul dipertanggungjawabkan di hadapan Bapak Yahweh. Dan saat itulah, saat hari pertanggungjawaban itulah, saat itulah orang yang meninggalkan Bapak Yahweh akan melihat satu dari dua sifatnya Bapak Yahweh yang disebut dengan es, yang artinya api. Ini artinya apa? Ini artinya kamu tinggalkan Bapak Yahweh, apilah bagianmu. Tapi kamu yang setia, mayim atau kehidupanlah bagianmu. Amin. Hati-hati. Jadi yang seringkali saya sebut apa? Nek wis wayahe, lah. Sekarang belum apa-apa. Tapi saudara jangan berpikir, oh Bapak Yahweh ACC, enggak apa-apa. Gitu loh. Sekarang memang tidak apa-apa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena memang sekarang ini mereka yang meninggalkan Tuhan itu sedang masuk dalam fase penjajakan free will. Gitu loh, penjajakan kebebasan untuk memilih mau beriman kepada siapa. Tapi satu hal yang mereka lupa yang meninggalkan Tuhan itu. Mereka lupa atau mungkin tidak tahu bahwa free will atau kehendak bebas memilih siapapun untuk diimani, itu sebetulnya perhatikan baik-baik. Itu satu di antara alat penampiannya Bapak Yahweh. Perhatikan ini. Jadi kehendak bebas itu satu di antara alat penampiannya Bapak Yahweh. Gitu loh. Dengan kata lain Bapak Yahweh itu kira-kira sedang ngomong begini. Coba tak bebas ke. Ya, tak bebas ke, kira-kira siapa yang akan kamu imani, kamu sembah sampai akhir hidupmu, sampai Yesus datang itu siapa? Bebaskan sama Bapak Yahweh. Karena apa saudara? Bapak Yahweh itu memang pakai alat penampian ini yang namanya free will atau kehendak bebas. Itu untuk mencari orang yang betul-betul imannya murni. Imannya tahan uji, imannya firm, teguh gitu loh. Sampai kesudahan segala sesuatunya, sampai Yesus datang merapture orang itu. Ya, jadi sekali lagi, saudara yang mendengarkan firman ini dari manapun, kalau saudara sudah termasuk orang yang meninggalkan Bapak Yahweh dan tidak terjadi apa-apa, saudara jangan berpikir, oh berarti Bapak Yahweh itu ACC, Bapak Yahweh nyatanya tidak masalah. Ini buktinya tidak terjadi apa-apa sama aku. Tetapi hari ini saya ingin memberitahu, tidak masalah itu memang sekarang ini. Tetapi di pengadilan Tuhan suatu hari nanti, saudara. Apa yang jadi pilihan orang yang meninggalkan Bapak Yahweh ini akan dipertanggungjawabkan dan saat itulah orang itu akan melihat satu dari dua sifatnya Bapak Yahweh yang disebut es, yaitu api. Saudara masih ingat firman Tuhan tentang Syamayim? Ya. Syamayim menurut Midrash Yehudi itu dari dua kata, es dan mayim. Es itu artinya api, mayim itu artinya air. Lalu ketika Syamayim ini dikaitkan dengan sifat Elohim, di situ dikatakan Elohim itu punya dua sifat, yaitu es dan mayim. Yang artinya Elohim itu bisa marah, tetapi Elohim itu juga bisa memberikan penghiburan. Bisa membebat hati orang yang dia tegur. Saya ambil contoh.
ketika Bapak Yahweh sedang menerapkan sifatnya yang es itu kira-kira kapan? Waktu Bapak Yahweh menghukum manusia itu dengan air bah. Itulah esnya Bapak Yahweh. Sifat esnya Bapak Yahweh yang muncul. Tapi tidak lama setelah itu muncullah sifat mayimnya. Kapan? Begitu bahteranya Noah itu terdampar di puncak Gunung Ararat. Saat itu Bapak Yahweh itu apa? Menyesal. Dan dia katakan apa? Aku tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Penyesalannya Bapak Yahweh inilah yang disebut mayim. Gitu loh. Dia memang bisa menghukum, tetapi dia juga bisa mengasihi orang. Jadi jangan saudara berpikir yang meninggalkan Tuhan sekarang tidak terjadi apa-apa. Oh berarti Tuhan ACC. Tidak. Karena suatu hari nanti apa yang jadi pilihan orang itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga dari Hana. Hana adalah simbol keberanian membayar harga. Hana berani memberikan miliknya yang sangat berarti. Siapa itu? Shemuel. Ketika Hana memberikan Shemuel, Bapak Yahweh itu justru memberikan lagi berapa ini? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Padahal Shemuel itu sakjane dintenteni enggak sih saudara? Enggak cuma dintenteni. Dia menunggunya itu bahkan bisa dikatakan juga buat adu gengsi gitu loh. Sama siapa tadi? Penina. Loh, gitu aku yang duwe anak. Ya, dengan kata lain seperti itu. Tetapi hebatnya Hana, saat dia berdoa, istilahnya dia ngasih uang muka dulu sama Bapak Yahweh di depan. Dalam doanya, Bapak Yahweh, bukalah rahimku, berikan aku seorang anak. Dan nanti kalau engkau memberikan aku seorang anak, aku akan persembahkan anak itu untuk pekerjaanmu. Itu yang saya sebut Hana itu ngasih DP dulu sama Bapak Yahweh untuk pekerjaan Tuhan. Lewat apa janjinya. Dan ternyata begitu digenapi, dia kasihkan. Betul enggak saudara? Kasihin betul Shemuel. Padahal ditunggu-tunggu itu. Tetapi apakah Hana yang tidak lagi bisa menimang-nimang Shemuel setiap hari ngelus-ngelus. Ya teman ini saya senang-senangnya ini. Senang-senangnya punya anak, tapi anak itu dipersembahkan betul-betul kepada Bapak Yahweh untuk pekerjaan Tuhan. Ya kan berarti sekarang dia sudah tidak bisa lagi ngelus-ngelus Shemuel. Loh jangankan si Hana. Lev kemarin baru sekolah. Waduh saya tuh sedih, ada sedih saudara. Loh saya sedih-sedihnya kenapa? Biasanya kalau pagi saya bangun dulu lihat dia masih tidur tak cium-ciumi. Sekarang jam 6 dia sudah bangun, siap-siap sekolah, ora ana sing tak ambungi meneh iki. Itu Lev yang baru sekolah kemarin hari Kamis. Wah, di situ saya terus bisa merasakan hatinya seorang ibu yang bernama Hana saat itu. Baru senang-senangnya dapat anak, nimang-nimang anak, tapi tidak lama anak itu diserahkan untuk pekerjaan Tuhan. Gitu loh. Tetapi yang terjadi apa saudara? Justru Bapak Yahweh itu kasih apa? 3 anak laki untuk ditimang-timang, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Lah ini sedang berbicara tentang apa? Ini sedang berbicara ketika kita itu tidak berhitung dengan Bapak Yahweh. Justru Bapak Yahweh itu akan memberikan yang lebih dari yang kita minta. Saudara percaya? Seringkali saudara, cuman ini seringkali ya, seringkali saya perhatikan yang terjadi itu tidak seperti Hana ini. Tetapi seringkali saya melihat kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga. Secara khusus keluarga yang baru punya anak ini, saudara ya, ini saya perhatikan. Kenapa ya? Saya perhatikan justru kehadiran seorang anak di tengah keluarga yang baru. Itu justru membuat orang tuanya justru jauh dari Tuhan. Bukan orang tuanya semakin dekat dengan Tuhan karena diberkati seorang anak, tapi anehnya justru membuat orang itu semakin jauh dari Tuhan dan semakin tidak setia dengan Tuhan, saudara. Di situ saya coba merenungkan, kenapa ya
orang kok seperti ini? Anak itu kan berkat. Tapi kenapa orang dikasih berkat bukannya semakin mendekatkan dirinya sama pribadi yang ngasih berkat, tapi justru malah jauh. Satu hal saudara yang seringkali dilupakan orang tua. Anak itu berkat Bapak Yahweh. Amin. Kita sepakat tidak kira-kira anak itu berkatnya Bapak Yahweh, saudara? Sepakat ya? Anak itu berkatnya Bapak Yahweh. Tetapi seringkali tanpa disadari banyak orang tua yang merubah destiny atau takdir anaknya. Yang sebetulnya anak itu anak berkat, tapi jadi anak yang dalam tanda kutip justru menjauhkan berkat. Kapan itu anak jadi menjauhkan berkat? Ketika kehadiran seorang anak atau kehadiran seorang cucu mengalahkan kehadiran Bapak Yahweh yang seharusnya itu lebih dihormati dan lebih diutamakan. Saya perhatikan seringkali kok seperti itu ya. Dikasih berkat anak, apalagi yang lama tidak punya anak, pengen punya anak, begitu dikasih anak, ibadah tidak pernah. Loh kok tidak pernah ibadah, kenapa? Semalam anak saya tidurnya pagi Pak, nangis terus, jadi saya karipan. Oh alah, lah nek sekali dua kali maklum. Tapi itu terus sampai berkelanjutan, bahkan sampai ada satu orang tua yang anaknya bangun siang, anaknya harusnya bisa ikut sekolah rison. Tapi waktu itu sampai untuk membangunkan anaknya sekolah rison, orang tuanya itu tidak berani. Alasannya saudara ngerti apa? Gue nek ditangeke kaget anakku ya bayuben. Loh ya semua orang tuh nek dibangunkan ya bayuben. Loh saya saja membangunkan Lev itu pelan-pelan, tak lus-lus, tak cium-cium gitu toh. Terus dia bangun, gitu loh. Itu tapi terus terjadi sampai anaknya itu tidak pernah ikut sekolah rison. Ya. Padahal seorang anak ikut sekolah rison, dia itu sedang dikasih pondasi iman yang baik. Seringkali balita bawah 5 tahun itu disebut dengan usia apa saudara? Golden age, umur emas atau usia emas. Yang dimaksud usia emas itu apa? Artinya di umur-umur segitu, anak itu paling gampang nyerap nasihat-nasihat, nyerap segala sesuatu yang disampaikan orang tuanya. Nah kalau terus dicekoi tentang firman Tuhan, pondasi imannya anak ini kan sebetulnya nanti kan baik saudara. Tapi heran saya dibiarkan. Begitu saja tidak ikut sekolah rison sampai anaknya itu kira-kira SD. Sampai hari ini bahkan tidak diikutkan sekolah rison. Saya cuma merenung. Ini nanti seperti apa? Pondasi iman anaknya itu seperti apa? Dan ini terbukti kakaknya sekarang kawin tapi bukan diberkati dalam pemberkatan Bapak Yahweh. Jadi hati-hati saudara. Ya, saudara kelihatannya sayang. Ngeman-ngeman anak takut kalau anak itu kaget. Hayub-hayuben, sawanen, ya ndak lah. Gitu loh, memang gawean Jepang. Ya tuh tangeke, terus kocak. Ya ndak seperti itu. Wong itu buatan Syamayim, kuat gitu loh. Ya seringkali saya mendengar juga, ini juga ada orang tua tidak datang ibadah. Itu hanya karena ternyata dititipi anak, dititipi cucu. Gitu loh, ya. Cucu gitu, dititipke gitu loh. Cucu Terus jadinya orang tua itu, kakek itu ndak bisa ibadah, saudara. Bahkan yang lebih parah lagi, saya itu pernah mendengar, saya tanya, "Loh Bu, lama kok ndak ibadah, kenapa?" Saya kunjungi. "Oh aku ndak bisa, karena aku tuh jaga anjingku." Dia ngomong begini, asuku ki nek ditinggal kaing-kaing. Ya, asuku ki nek ditinggal kaing-kaing. Dia ngomong seperti itu, saudara. Wah, saya merenung. Loh ini berarti Tuhan ini Tuhan pom-pom ini. Ya, atau Tuhan Chihuahua gitu. Saya tanya, lah memangnya anjingnya itu anjing apa sih?
Iki soalnya asu apik. Apa? Chihuahua. Oh ya wis, berarti Tuhan itu Tuhan Chihuahua itu namanya. Nah itu ada. Ini benar-benar saudara, saya tanya kenapa Bu lama ndak ibadah. Asuku kira iso ditinggal. Jadi tak pikir itu mau bilang saya sakit atau kaki saya sakit ndak bisa bangun. Saya sudah curiga. Kok keluar dari kamar nginclik. Loh berarti ini ndak sakit. Terus saya tanya, lah kok ndak ibadah kenapa? Asuku ki soalnya iso ditinggal. Nek ditinggal kaing-kaing. Tak pikir itu dia sakit, saudara. Nah kalau orang tua seperti ini, ya kehadiran anak atau cucu itu justru mengalahkan kehadiran Tuhan di Keilat. Terus terang kalau saya saudara, saya itu justru kasihan sama anaknya. Karena apa? Karena destiny atau takdir anaknya dirubah oleh orang tuanya. Ya, tanpa orang itu sadari, dia sedang merubah destiny atau takdir anaknya. Kehadiran seorang anak yang ditaruh di tengah-tengah sebuah keluarga, sejatinya itu untuk jadi berkat, saudara. Jangan kita rubah destiny anak yang sudah baik dengan sikap kita yang salah, yang justru mendahulukan anak ketimbang mendahulukan Tuhan. Ya, jangan saudara rubah loh. Destiny, takdir, tujuan anak dikasih ke saudara di tengah-tengah keluarga saudara itu untuk jadi apa itu? Untuk jadi berkat. Ya. Jangan kita seperti Abraham dan Sarah yang begitu dikaruniai seorang anak, ternyata mereka tidak lagi memberikan korban persembahan untuk Bapak Yahweh. Sehingga Bapak Yahweh mau mengambil lagi Yitzhak dari mereka. Saudara jangan berpikir, ketika Yitzhak diminta lagi sama Bapak Yahweh, saudara jangan berpikir, oh itu hanya ujian ketaatannya Abraham. Kalau saudara membaca kitab ILT, ya saudara hanya akan bisa menyimpulkan Abraham sedang diuji ketaatannya. Tapi kalau saudara membaca kitab Yaser, saudara akan tahu dua hal. Yang pertama, Yitzhak dalam tanda kutip diminta Bapak Yahweh lagi. Yang pertama, itu karena awalnya Yitzhak itu sempat berdebat dengan Ismail. Ceritanya Yitzhak sama Ismail itu sedang ada di satu padang rumput gitu kan. Terus tiba-tiba Ismail itu datang. Dia ngomong apa? Yitzhak, kamu ngerti enggak? Buka katoke. Resletnya dipelorotke, "Ki lho, aku sunat." Dia ngomong begitu Ismailnya. Terus Yitzhak ngomong begini, "Kamu itu ya Ismail, baru diminta sekerat dagingnya saja, dagingmu saja, kamu sudah sombong. Aku itu loh, seluruh hidupku diminta sama Yahweh, aku berikan." Nah ternyata di situ Bapak Yahweh mendengar, tapi itu didengar baik. Disitulah awal mula perjalanan ujian ketaatannya Abraham. Benar enggak kamu Yitzhak ngomong begitu? Istilahnya Bapak Yahweh sedang ngomong begitu. Coba, aku tak pakai bapakmu, suruh mengorbankan kamu. Kira-kira nanti pada waktu di atas mezbah persembahan seperti ini, kamu akan berontak enggak? Katanya kamu tadi bilang loh, jangankan sekerat daging kemaluanku yang diambil. Seluruh tubuhku ini diminta Yahweh, akan aku berikan. Kita lihat saja Yitzhak di meja mezbah persembahan bakaran nanti. Kamu berontak atau tidak? Ternyata terbukti. Apakah Yitzhak berontak, saudara? Tidak. Justru pada waktu bapaknya Abraham ragu-ragu, Yitzhak, wes, ndang cepet bapak, ndak apa-apa. Wes aku itu sudah nasar sama Yahweh, seluruh hidupku diminta akan aku berikan. Itu yang pertama, saudara. Ya. Tetapi yang kedua, Abraham Yitzhak dalam tanda kutip diminta Bapak Yahweh lagi. Itu karena apa? Karena ternyata setelah Abraham dikasih anak Yitzhak, yang biasanya setiap hari Abraham itu kasih persembahan korban bakaran untuk Bapak Yahweh, begitu dikasih anak lupa. Di kitab biasa ditulis, sejak saat itu Abraham itu tidak lagi memberikan korban persembahan bakaran bagi Yahweh. Dengan kata lain, Abraham itu lupa sama Bapak Yahweh. Nah saudara-saudara sekalian, Hannah itu memberi satu pelajaran yang bagus untuk kita.
bahwa ketika kita itu semakin setia dengan Bapak Yahweh setelah Bapak Yahweh memberkati kita, justru Bapak Yahweh itu akan menambah lagi berkat-berkatnya. Amin. Justru ketika kita semakin setia begitu Bapak Yahweh kasih berkat kepada kita, di situ Bapak Yahweh itu justru akan menambah lagi. Bukan seperti manusia yang ngasih. Pak Damaris itu kan sudah tak kasih 10 miliar, ya wis lah, mosok dikai terus, engko muntah ndaan engko. Itu kalau manusia begitu, ya kan? Oh sudah tak kasih banyak, jangan dikasih terus, nanti ndak muntah engko kakean duit. Itu kalau manusia melihat. Tapi kalau Bapak Yahweh ngasih berkat ke kita, terus di situ kita jadi semakin setia. Di situ Bapak Yahweh justru akan nambah lagi berkatnya untuk saudara dan saya. Tadi di depan kita sudah diberitahu saudara. Bagi seorang wanita Yehudi yang mandul, itu sebuah malu yang luar biasa. Karena mandul itu tidak hanya sebuah kemalangan, tetapi mandul itu juga sebuah aib. Karena apa? Karena orang-orang yang mandul itu betul-betul tidak punya harapan lagi untuk punya anak. Ya, orang yang disebut mandul itu tidak punya harapan lagi untuk punya anak. Cuman pertanyaannya kenapa? Kok mandul itu artinya pasti tidak punya anak itu kira-kira kenapa saudara? Kebanyakan orang ketika ditanya soal ini, jawabnya itu selalu sama. Lawang namanya saja mandul Pak, ya mesti tidak bisa punya anak. Saya perhatikan selalu jawabnya seperti itu. Tetapi tidak pernah ada orang yang menjawab pakai dasar. Itu tidak pernah. Kenapa kok orang yang disebut mandul pasti tidak punya harapan untuk punya anak lagi itu kenapa? Jarang orang, bahkan tidak ada, sampai hari ini saya belum menemukan ada orang yang menjawab dengan dasar kitab suci yang benar. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kenapa orang yang disebut mandul bisa dipastikan tidak punya harapan lagi untuk punya anak itu kenapa? Kata akar di dalam rangkaian kata akarah yang artinya mandul, itu memberitahu kita kenapa orang yang disebut mandul bisa dipastikan tidak akan memiliki keturunan sampai kapanpun. Karena apa? Akar itu artinya steril. Nah ini artinya di dalam rahim ketiga wanita ini tadi, Sarah, Rahel, dan Hana, itu memang betul-betul tidak ada tempat untuk kehidupan. Tidak ada tempat untuk janin. Karena ternyata akar dari kata akarah, kata akar di dalam rangkaian kata akarah yang artinya mandul, akar itu artinya steril, saudara. Steril itu apa? Steril itu artinya tidak ada tempat untuk kehidupan atau tempat untuk janin. Ini sama seperti halnya seorang perempuan yang diangkat kandungannya. Otomatis kalau kandungannya diangkat, tidak ada lagi tempat untuk janin. Tidak ada lagi tempat untuk kehidupan. Nah inilah kenapa dikatakan mandul itu sebuah aib. Karena perempuan yang mandul tidak bisa menurunkan kehidupan yang baru. Itulah kenapa mandul itu disebut aib. Karena orang yang mandul tidak bisa menurunkan kehidupan yang baru. Tetapi itu semua dirubah Bapak Yahweh. 3 perempuan yang kandungannya steril sejak mereka lahir tadi saudara. Dirubah Bapak Yahweh di dalam perutnya dikasih wadah atau tempat kehidupan yang baru oleh Bapak Yahweh. Dan kehidupan yang baru itu muncul di dalam rahim mereka bertiga. Sehingga mereka bisa mengandung dan mereka bisa punya anak. Nah ini semua sedang berbicara tentang apa? Ini semua tidak lain sedang berbicara tentang apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi itu sangat mungkin untuk
Bapa Yahweh. Amin. Semua yang tidak mungkin untuk manusia, itu sangat mungkin untuk Bapa Yahweh. Saya jadi ingat dulu saya pernah ngomong, memang secara umur dia sudah tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi pada waktu itu di dalam firman yang saya sampaikan di satu tempat, saya sempat nyeletuk ngomong, nanti bapak sama ibu ini punya anak, cuman sayang, responnya seperti Sarah, saudara. Tertawa, wah, ya itu kan artinya apa? Hahaha itu, enggak mungkin, wong aku itu sudah menopause, gitu loh. Itu enggak mungkin terjadi. Tetapi hari ini kita diberitahu bahwa semua yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin untuk Bapak Yahweh. Jadi hari ini saudara, apapun yang saudara rasakan mandul atau akar di dalam kehidupan saudara, belajarlah dari Hana. Kita cuma disuruh belajar apa saudara? Merespon dengan pikiran yang apa tadi? Sehat. Gitu loh. Jangan meragukan Bapak Yahweh, jangan mentertawakan janji-janjinya Bapak Yahweh. Karena ternyata janji-janjinya Bapak Yahweh dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu terus digenapi satu persatu. Dan yang kedua dari Hana juga kita belajar, jangan pernah kita berhitung dengan Bapak Yahweh. Saya percaya ketika saudara dan saya kita tidak pernah berhitung dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh pasti memberikan yang lebih dari apa yang kita minta. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.